Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kategori guru. Dalam dunia pendidikan, keberadaan guru merupakan salah satu faktor yang sangat signifikan. Guru merupakan bagian terpenting dalam proses pembelajaran. Dalam proses belajar mengajar, tidak akan berjalan dengan sempurna tanpa hadirnya seorang pendidik. Seorang pendidik menjadi bagian terpenting dan menempati posisi kunci dalam proses pembelajaran. Karena seorang pendidik ini berinteraksi secara langsung dengan peserta didik, baik di jalur pendidikan formal maupun pendidikan informal. Guru dapat dikategorikan menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu guru yang profesional. Seorang guru dalam melakukan tugas keprofesionalannya ini berdasarkan UU nomor 14 tahun 2005 pasal 20, maka guru berkewajiban untuk yang pertama, merancang pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang ketiga, bertindak objektif dan tidak berdiskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang keempat, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru serta nilai agama dan etika. Yang terakhir, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi, guru profesional adalah seorang yang memiliki keahlian atau kemampuan dalam pembimbingan, pembinaan peserta didik baik dari segi intelektual, spiritual maupun emosional. Yang kedua, guru yang suka mengkritik. Istilah kritik diartikan sebagai pengkajian dan evaluasi dari berbagai segi dengan pertimbangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kritik diartikan sebagai ancaman, tanggapan, kadang-kadang disertai dengan uraian dan pertimbangan baik atau buruknya terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Dalam suatu proses pembelajaran ini, kritik yang dimaksud adalah kritik yang baik dan tidak berdampak pada psikologi peserta didik. Kritik yang baik dilakukan seorang guru ini bertujuan agar peserta didik mampu mengevaluasi dan membangun semangat pada diri peserta didik dalam proses pembelajaran. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Risma Ayu Nintias akan melanjutkan penjelasan yang telah dibawakan Mbak Sally tentang kategori guru. Yang ketiga yaitu guru yang terlalu sibuk. Guru seperti ini memiliki tingkat dan tanggung jawab dan komitmen yang tinggi, tetapi abstraksinya rendah. Kemudian ia juga sangat energik, antusias, dan penuh kemauan. Dan ia juga berkeinginan untuk menjadi guru yang lebih baik dan membuat situasi kelas lebih menarik sesuai dengan keadaan muridnya. Kemudian guru semacam ini digolongkan sebagai pekerja yang tidak memiliki tujuan yang pasti. Salah satu faktornya adalah kurangnya pemusatan perhatian, karena ia terlalu sibuk dan beban pekerjaan yang dihadapinya itu bermacam-macam. Kemudian ia biasanya terlibat dalam berbagai kegiatan, tetapi sering mudah bingung. Yang keempat yaitu guru yang tidak bermutu. Guru semacam ini mempunyai tingkat abstraksi dan tingkat komitmen serta tanggung jawab yang rendah. Ia termasuk dalam guru yang kurang bermutu. Ia hanya melakukan tugas rutin tanpa tanggung jawab dan perhatiannya itu hanya
untuk mempertahankan pekerjaannya. Ia juga memiliki sedikit inovasi untuk meningkatkan kompetensinya. Kemudian dia juga tidak tertarik untuk memikirkan perubahan apa yang dilakukan untuk hari berikutnya. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Purwaningsih. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pendekatan supervisi pendidikan. Terdapat 3 macam pendekatan supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu pendekatan direktif. Pendekatan direktif adalah cara pendekatan terhadap masalah secara langsung. Nah, di sini supervisor langsung memberikan arahan terhadap guru. Nah, di sini tentunya supervisor menjadi yang lebih dominan. Pendekatan direktif ini lahir dari teori psikologi behaviorisme, yaitu segala perbuatan berasal dari rileks atau respon terhadap rangsangan ataupun stimulus. Nah, di sini supervisor memberikan arahan langsung dengan tujuan agar guru yang mengalami problem bisa langsung bereaksi. Pendekatan ini biasanya dilakukan dengan menjelaskan, menyajikan, mengarahkan, memberikan contoh, menetapkan tolak ukur, dan menguatkan. Pendekatan supervisi dengan pendekatan direktif ini menuntut supervisor yang banyak bicara dan berkomentar. Supervisor sedikit sekali memberikan pujian dan semangat serta mendorong guru. Supervisi dengan pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa mengajar terdiri dari beberapa keterampilan teknis dengan standar dan kompetensi yang telah ditetapkan. Pada pendekatan ini, supervisor mengarahkan kegiatan untuk perbaikan pengajaran dan menetapkan standar pengajaran serta penggunaan standar tersebut harus diikuti oleh guru. Kemudian yang kedua adalah pendekatan non-direktif. Pendekatan non-direktif adalah cara pendekatan terhadap permasalahan yang bersifat tidak langsung. Di sini supervisor tidak secara langsung menunjukkan permasalahan, tapi supervisor terlebih dahulu mendengarkan secara aktif apa yang dikemukakan oleh guru. Adapun prinsip psikologi yang mendasari pendekatan ini adalah humanistik. Jadi di sini orang yang akan dibantu, dalam hal ini adalah guru, itu sangat dihargai. Sehingga supervisor lebih banyak mendengarkan permasalahan yang dihadapi guru. Supervisor tidak langsung menunjukkan permasalahan, tetapi memberikan ruang dan kesempatan yang luas bagi guru untuk menceritakan keberhasilan, keluhan, dan masalah yang mereka alami. Kemudian, stimulus untuk kebaikan ke depannya itu diberikan kepada supervisor, sehingga guru menjadi subjek yang dominan di pendekatan non-direktif ini. Pendekatan non-direktif ini biasanya dilakukan dengan pertama, supervisor itu mendengarkan pandangan, pendapat, dan solusi dari guru. Pendapatnya bagaimana tentang yang dia alami. Kemudian dari supervisor memberikan penguatan, memberikan penjelasan itu juga diperlukan, dan menyajikan pandangan, pendapat, serta alternatif solusi jika diperlukan. Jika memang guru itu benar-benar membutuhkan alternatif solusi dari seorang supervisor. Jadi di sini tuh saling sharing antara supervisor dengan guru. Dalam pendekatan tidak langsung ini, guru bertindak sebagai penentu utama tentang tindakan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Gurulah yang harus merencanakan segala sesuatunya yang berhubungan dengan apa yang akan dilakukan. Jadi di sini guru sendiri yang menentukan kedepannya dia harus bagaimana, dan di sini supervisor hanya sebagai penasehat seperti itu. Yang terakhir yaitu pendekatan kolaboratif. Pendekatan kolaboratif ini adalah cara pendekatan permasalahan yang memadukan dua pendekatan tadi, yaitu pendekatan direktif dan pendekatan non-direktif. Nah, jenis pendekatan ini supervisor dan guru bersama-sama bersepakat untuk menetapkan struktur, proses, dan kriteria dalam melakukan proses percakapan terhadap masalah yang dihadapi oleh guru. Pada intinya, dalam pendekatan ini, guru dan supervisor berbagi tanggung jawab. Pendekatan kolaboratif ini berlandaskan psikologi kognitif yang beranggapan bahwa belajar adalah hasil paduan antara kegiatan individu
dengan lingkungan yang pada gilirannya nanti atau pada saatnya nanti berpengaruh dalam pembentukan aktivitas individu. Pendekatan kolaboratif ini menggunakan komunikasi dua arah, yaitu dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Pendekatan kolaboratif ini dilakukan pertama dengan supervisor itu mendengarkan dahulu dari guru mengemukakan masalah-masalahnya, kemudian barulah supervisor mengemukakan pendapatnya mengenai masalah tersebut. Nah, langkah selanjutnya antara supervisor dan guru ini sama-sama saling menetapkan kesepakatan dan unjuk kerja pada kegiatan mengajar berikutnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada pendekatan kolaboratif ini yang menjadi sentral adalah supervisor dan guru. Keduanya sama-sama menjadi sentral. Jadi, saling mengisi dan menentukan perbaikan pengembangan, kemampuan, dan kreativitas guru. Demikian pemaparan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.